Oke, cerita pun berlanjut. Di sini nampak desa Sinlong dan di perbatasan. Terlihat suasana yang cukup damai ya setelah diobrak-abrik oleh lusuh. Lantas kemudian di sana terlihat prajurit-prajurit dan orang-orang perbatasan yang hancur lebur dihajar oleh lusuh. Nah, terlihat lusuh Xiaoyu dan Uskup berada di atas seperti layaknya bandit juga menguasai desa. Hei semuanya, kalian harus menunduk. Saya akan menguasai kota ini dan menjadi pemimpin kalian. Saya akan menjadikan kalian kaya tanpa kelaparan dan kemiskinan lagi. Ucap lusuh bersemangat memimpin. Lantas mereka keheranan. Para bandit-bandit itu berkata, bagaimana menjadi kaya dan pergi ke masyarakat kaya? Dan apa artinya menjadi kaya? Ucap seseorang di sana yang terlihat kagum pada lusuh. Lusuh kemudian mengatakan sesuatu, kaya mengacu pada keadaan hidup yang relatif kaya dan sejahtera. Adapun cara berlari memiliki lebih sedikit anak dan lebih banyak pohon. Nilai negatif muncul dari mereka plus 666. Lantas kemudian mereka berpikir, bos baru, apakah Anda berpikir bahwa kita, orang terlihat seperti kita, bisa menikah, terus punya istri dan memiliki anak? Bos kecil, mari kita tidak membicarakannya. Pernahkah Anda berpikir bahwa kita mungkin menjadi musuh bagi semua orang yang ada di sini? Mungkin para penjaga militer akan datang ke sini karena di sini telah porak-poranda dan Anda menjadi pemimpin kami. Usuk lantas berpikir, sungguh itu menghemat saya harus pergi ke mereka. Pikir lusuh, mereka akan datang ke sini dan dihancurkan oleh lusuh. Lantas bandit itu kaget. Apa yang dipikirkan pemimpin kita? Tanda tanya. Lusuh memikirkan sesuatu di sana. Terlihat ada spanduk yang didirikan. Ketenaran berjalan di jalan. Seperti itu kira-kira tulisannya. Ada yang tahu bisa komen di bawah ya. Lantas lusuh berpikir, pondok ini bagus tetapi 4 karakter ini tidak cukup. Semua orang berpura-pura menjadi guru keadilan demi menghasilkan uang. Lantas lusuh mengatakan sesuatu, lihatlah itu. Bagaimana kalau mencari orang untuk menggantinya? Apa harus diganti apa? Bandit itu mengatakan kepada lusuh. Lantas lusuh semangat kegirangan, tentu saja nampak matanya yang menyalakan menyala seperti nyalanya uang yang ada. Celing. Dar 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 dar. Nampak lusuh akan menggantinya dengan kata-kata yang baru dan akan menghasilkan uang yang banyak. Xiaoyu pun kaget. Ini niat buruk apa lagi? Mengandalkan pencuri dan dia juga mencuri juga di desa. Di kota pun sama saja. Seketika itu dengan visi misi yang disampaikan oleh lusuh dan
Semangat yang diberikan para bandit dan orang-orang desa pun mendukung Lusu. Lusu setelah ini akan menjadi lurah ya. Jadi kepala desa di Sinlong. Emosi negatif pun muncul dari Liten. Plus 66. Lantas kemudian bandit itu bertanya, bukankah kita ya 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 kita kamu tidak berpikir aku tidak bisa mendengarkan nasihat orang lain kan? Ucap Lusu. Bandit itu menganggap Lusu terlalu muda karena dia harus memimpin desa. Ngomong-ngomong, apa yang Xiaoyu katakan tentang Li Wei sebelumnya dalam hati. Xiaoyu pun memikirkan, jangan khawatir, padaku, tenang saja. Lantas kemudian Lusu mengatakan, tenang saja, masalah spanduk akan kita ganti, saatnya menyelesaikan masalah pertahanan pondok. Kelihatannya Lusu ingin memberikan sesuatu kepada para bandit-bandit itu. Bruce, apa, apa yang terjadi? Wah, 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 sepertinya bumi bergetar dan akan hancur. Ah, kenapa ini? Wah, tolong, wah. Lantas kemudian diperlihatkan dinding yang dikeluarkan oleh Lusu. Apa yang terjadi? Terlihat dinding itu keluar dari tanah. Wah, bumi berpindah. Wah, tidak, tidak. Celing. Lantas kita diperlihatkan dinding-dinding yang berwajah kucing. Layaknya dinding-dinding yang bagus dan mahal. Wah, bagus. Ini sangat keren sekali. Xiaoyu. Wah, untuk lantainya juga harus kita perbaiki. Wah, terlihat di sana lantainya pun berubah menjadi bagus ya, mengkilap. Dan dindingnya bagus, pintas ini telah banyak berubah. Tidak seperti desa Sinlong sebelumnya. Wah, ini lantainya bagus sekali dan dinding itu sangat besar dan kokoh. Bandit pun mengatakan sesuatu dalam hatinya. Awalnya saya khawatir pemimpin baru itu terlalu muda untuk memperbaiki desa dan memberikan visi misi yang aneh. Dan kita bisa menjadi makmur dan kaya. Untuk memiliki kekuatan seperti dia, kita harus berada di level 2. Ah, masa bodoh. Hei, ye, 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 ye. Bos muda, sangat hebat. Bos muda sangat hebat. Tolong bos muda, buatkan jalur air agar kita tidak menimpa lagi ke sungai. Wah, Lusuh pun keheranan karena bandit-bandit itu memintanya untuk membuatkan saluran air. Terus lantas kemudian diperlihatkan Lusu yang memberikan jempol kepada Xiaoyu karena telah membantunya untuk membangun tembok, perbatasan dan dinding ya di sana. Lusu pun Xiaoyu pun sangat senang karena bisa membantunya. Terlihat mukanya yang memerah. Oke, ayo kita menjadi kaya. Wah, ya. Oke, Tuan. Kita akan menjadi kaya. Wah. Ah. Lantas kemudian setelah teriak, bandit itu mengatakan, bagaimana kita menjadi kaya, Tuan?
Kita kan tidak punya apa-apa. Nah, jangan berisik. Ikuti saja aku. Wah, jelar. Ucap Lusu bersemangat. Oke, saya akan terus berbicara tentang Anda. Pertama, ambilkan saya panci besar dan kemudian pergi ke rumah pertanian terdekat untuk mengumpulkan beberapa babi dan lemak babi ya. Apa yang akan dilakukan orang ini? Cepat laksanakan. Ya, 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 ya Tuhan. Ya, mereka pun bersemangat. Sangat bagus ya Tituku untuk menyelesaikan musuh. Kita akan membuat pabrik sabun. Kita akan kaya raya. Sioyu. Saya pikir kita hanya akan menjadi raja gunung, bukan raja sabun. Ucap Sioyu. Itu tidak berhasil. Kita semua berhasil dari hari yang ini di Cina. Tidak apa-apa menjadi raja gunung di dunia lain dan tidak enak membicarakannya jika Anda masih mengais lemak dan krim babi. Ucap Lusu ya. Lantas kemudian tunggu sebentar. Nama Tian Luo ke-9. Pernahkah Anda mendengarnya di luar negeri? Ucap Xiaoyu. Dah. Emosi negatif pun muncul dari Lusu plus 99. Ngomong-ngomong Xiaoyu, ini kita harus jalan-jalan. Mau kemana ya? Ya, oke oke kita tahu. Ada juga kanal-kanal yang mereka sebutkan tadi dan harus memikirkannya. Oke, kita tahu kita adalah satu. Ya, terlihat uskup bishop yang tertinggal di belakang. Lantas kita diperalihkan di tempat lain. Tuan, 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 izin melapor tuan. Ada hal yang berbahaya di Xinlong. Apa yang kamu katakan? Hei, yang jelas kamu mengatakan apa? Terlihat di sana tuan yang wajahnya kekar bersama dengan ciwi-ciwi manis. Ye Xiaoming, komandan tentara WW penguasa kota Yunan. Apa yang kamu lakukan? Setengah jam yang lalu, pondok-pondok lain datang untuk melaporkan bahwa desa Xinlong telah diambil oleh musuh dan sekarang bahkan benderanya mau dirubah. Bendera itu dikatakan akan dirubah menjadi kekayaan. Ah, apa? Apa yang kamu katakan? Hei, apa katamu? Ucap dia. Apakah Anda tahu siapa yang melakukannya? Apa yang telah menjadi apa yang akan dilakukan oleh bendera itu? Dan kemudian terlihat marah di sini. Siapa namanya? Bisa komen di kolom komentar ya yang lebih tahu. Identitas orang yang melanggar pondok tidak jelas. Saya khawatir saya harus bersambung dengan pondok lain untuk menjelajahi berita. Wah, kita harus ke sana bersama orang-orang lain dan mengambil lagi pondok itu. Maaf tuan, maaf tuan. Ini benderanya terlihat sangat aneh. Apa anehnya? Cara yang aneh. Iya, mereka meletakkan spanduk Xinlong Zei. Jumlahnya diubah untuk menghilangkan kemiskinan dan menjadi kaya. Dan saya tidak tahu harus kemana. Diperlihatkan spanduknya diganti oleh Lusu. Wah, menjadi kaya dari miskin. Mungkinkah orang ini mencoba memberitahu saya bahwa dia hanya menginginkan uang? Terlalu banyak perintah berlanjut dan besok para pemimpin bandit dan tengah bekerja mereka akan berkumpul di luar kota Yunan. Cepat, perintahkan semuanya untuk berkumpul.
Saya ingin melihat ketidaktahuan mana yang tanpa izin saya mengalihkan kota. Beraninya ia merebut kota dan mengambil uangku serta banditku dari Sinlong. Cerita pun berakhir di sana dan akan dilanjut ke cerita selanjutnya.